Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada Ibu Kepala Sekolah SMK YT Sedang, Ibu Putri Elidasari MPD, serta teman-teman Dewan Guru yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan diskriminasi tanpa ada halangan sesuatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Semoga kita tergolong umat yang diberikan syafaatnya kelak. Langsung saja kita mulai kegiatan diskriminasi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Amin. Baik, Bapak, Ibu, kita mulai saja. Pada hari ini saya akan berbagi. Di sini bukan saya mau menggurui Bapak Ibu ya, karena pastinya Bapak Ibu lebih pembelajarannya dari saya. Di sini saya hanya ingin memberikan aksi nyata terhadap modul 1.4 yaitu budaya positif, di mana ini adalah modul 1 yang harus saya selesaikan dalam kegiatan CGD ini. Baik, saya mulai saja Ibu, Bapak. Di sini adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya Siti Ariskikoma SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Baik, saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta. Baik, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dan segitiga restitusi. Baik, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila. Yang pasti Bapak Ibu sudah paham ya pelajar Pancasila itu ya, ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Ya boleh dicontohkan Bapak Ibu apa saja dari kema tersebut Bapak Ibu? Takwa pada Tuhan, mandiri, kreatif, berkedatangan global. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Nah, benarkan kata saya tadi Bapak Ibu pasti sudah lebih paham. Maka dari ini kita akan belajar bersama. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang alhamdulillah sudah kita terapkan di sekolah kita. Yang kedua, kita berbicara tentang disiplin positif. Disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, yang pasti Bapak Ibu sudah paham apa itu disiplin Bapak Ibu. Yang ada patuh pada peraturan yang pasti Bapak Ibu ya. Iya. Jadi di sini yang sudah saya pelajari di modul 1.4 di sini itu adalah disiplin itu adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan.
sebagai pendidik. Nah, sebagai pendidik itu adalah kita ya Bapak Ibu. Jadi sebagai pendidik tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan eksplisit. Selanjutnya, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang pengajuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan maupun hukuman. Jadi di sini kita disiplin itu diusahakan jangan karena anak itu karena takut ancaman atau hukuman, apalagi karena adanya sebuah sogokan. Kita lanjut. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan yang harus kita ketahui dalam pembelajaran kita. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini di sandang, papan, pangan ya Bapak Ibu. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita cenderung ketika kita mengajar siswa kita atau kita melihat di lingkungan sekolah kita, itu ada anak yang dia mencari perhatian. Terkadang di kelas dia charper ya bahasanya ya, charper, cari-cari apa ke guru-guru bahkan ke teman. Nah, sebenarnya kalau kita mampu untuk memahami, ternyata anak tersebut adalah dia butuh kasih sayang. Setelah kita selidiki, oh anak ini kok si A dia charper sekali ke gurunya, ke teman-temannya, dia ingin diperhatikan. Oh ternyata memang anak tersebut membutuhkan kasih sayang. Jadi pastinya kita akan lebih kembali ke anak tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah penguasaan. Ini sering terjadi juga kita lihat. Ada siswa yang ingin berkuasa sekali, misalnya di kelas dia mengatur-atur dan lain sebagainya ya, yang dia berlaku lebih dari temannya lah, terlihat lebih dari temannya. Nah di sini dia adalah penguasaan. Ternyata dia ingin menjadi penguasa. Jiwanya ini jiwa yang ingin menjadi seorang penguasa. Jadi di sini kita bagaimana mengarahkan anak tersebut. Jadi kita tidak spontan-spontan langsung memarahi dengan kamu sok berkuasa dan lain sebagainya. Ternyata di jiwanya memang dia ingin menjadi seorang penguasa atau dia ingin menjadi seorang pemimpin. Hanya saja dia belum tahu caranya. Maka tugas kita adalah mengarahkan anak tersebut. Selanjutnya adalah kebebasan. Nah, di sini kebebasan Bapak Ibu, anak-anak ini cenderung ketika dia di kelas belajar, pasti dia ingin kebebasan. Jadi tidak dengan kita masuk, mencatat, mengerjakan tugas dan mengerjakan tugas terus. Pasti anak ingin kebebasan. Jadi mereka ingin berekspresi, ingin apa, kita harus memahami anak tersebut. Kita tanya hari ini seperti apa, karena kita adalah sudah kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Selanjutnya kesenangan. Kesenangan ini anak-anak ketika di kelas itu ingin merasakan belajar sambil merasakan senang. Jadi ketika anak-anak belajar tidak harus tertekan, dia hanya belajar dan tertekan. Mereka di sekolah kita ini juga ingin membutuhkan yang namanya kesenangan, tidak terpaku untuk hanya pemikirannya berangkat sekolah dari rumah, nanti belajar dari jam 7:30 sampai jam 3 hanya itu saja. Mereka juga butuh yang namanya kesenangan. Maka kita akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan buat siswa peserta didik kita, Bapak Ibu. Selanjutnya selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini adalah motivasi itu adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi anak-anak ternyata menghindari ketidaknyamanan karena dia takut dihukum. Nah, yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia hanya mendapatkan motivasi murid melakukan disiplin karena ingin mendapat
imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal di sekolah kita sudah menerapkan poin. Terus ada guru yang nanti kalau kamu rajin dan lain sebagainya, nanti poin kamu akan dikurangi. Nah, dia hanya ingin poinnya dikurangi karena tadi ada imbalan ini yang diberikan. Nah, selanjutnya penghargaan, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nah, yang ini murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya ini merupakan nilai intrinsik. Jadi dari poin 1, 2, 3, yang ketiga ini kita harus bisa membuat murid kita ini sadar akan dirinya, bahwa kita harus bisa membuat motivasi untuk kesadaran itu hadir dalam dirinya, bukan hanya karena ini karena awas nanti dihukum. Yang kedua, memberikan imbalan atau penghargaan. Nah, yang selanjutnya kita harus bisa membuat anak itu sadar bahwasanya motivasi itu harus tumbuh dalam dirinya agar tidak terulang-ulang kembali. Ini berat tapi akan bisa pelan-pelan kita lakukan ya Bapak Ibu. Kita bersama-sama di sini. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini dengan identitas gagal. Yang pertama adalah menghukum. Menghukum ini pasti dia akan menyakitkan. Murid takut memaksa, murid suka menyembunyikan kesalahan karena adanya hukuman. Jadi pasti murid akan ketika dihukum, murid akan merasa malu, akan menyakitkan. Murid takut, jadi murid akan takut, daripada saya datang dihukum, mending saya pulang, seperti itu. Memaksa, kita kalau menjadi penghukum kita lebih memaksa ya Bapak Ibu ya, kita akan memaksa murid. Murid suka menyembunyikan kesalahan, akhirnya murid tidak sadar kalau dia bersalah, dia sembunyi-sembunyi tidak mau mengakui kesalahan. Penghargaan, ternyata penghargaan yang selama ini kita berikan itu salah Bapak Ibu. Yang awalnya saya juga memakai dengan penghargaan, tapi ternyata salah setelah saya mengikuti kegiatan ini dan saya belajar di modul 1.4 ini, ternyata penghargaan itu salah yang kita berikan karena ternyata tidak efektif Bapak Ibu. Terus adalah merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini yang terjadi, merampas hak untuk menghargai dirinya. Jadi tidak efektifnya itu merusak hubungan. Ketika kita memberikan reward misalnya karena sebuah barang, pasti ini yang terjadi akan merusak hubungan. Nanti anak-anak akan menjadi sebuah bullying jatuhnya. Iya, misalnya contohnya si Ani tadi dapat nih dari guru, misalnya dapat coklat, tuh si paling anaknya Ibu Tika, misalnya seperti itu. Jadi akan terbully, merusak hubungan tadi, mematikan kreativitas. Jadi semisal anak didik kita sudah melakukan sesuatu hal, misalnya dia tadi membantu kita misalnya. Terus kita membanggakan sekali anak tersebut dengan kita memberikan sebuah Ibu ya, hadiah lah ya. Terus mereka, saya cuma melakukan seperti ini aja sudah mendapatkan penghargaan, kenapa harus lebih? Nah, itu akan mematikan kreativitas sehingga anak sebatas ini aja sudah mendapatkan, masa mau lebih? Nah, seperti itu. Menghukum dengan sistem ranking, tapi alhamdulillah kita tidak ada perankingan lagi ya Bapak Ibu di sekolah kita, karena perankingan itu sangat penghargaan yang benar-benar menjadi momok sekali. Jadi ketika contohnya saya di keluarga saya sendiri itu, ketika adiknya ranking 2, kakaknya ranking 4, di situ jatuhnya saya secara tidak sadar tuh kayak adiknya, mematikan sekali. Dan dari sini saya sekarang saya tidak lagi, ternyata saya justru adalah pembuli yang utama di keluarga ternyata dengan adanya itu. Tapi sekarang alhamdulillah tidak ada perankingan sehingga kita adalah setara, merampas hak untuk menghargai dirinya. Iya, dengan adanya kita tadi ya memberikan ranking reward itu merampas hak untuk menghargai dirinya. Jadinya saya kok jadi kayak gini sih, saya nggak berharga sekali hidup saya. Nah, ternyata merampas hak dari kita sendiri. Next, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini kita berbicara tentang konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, dengan identitas sukses, apa itu? Yang pertama adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi ini adalah penguatan jangka pendek. Nah, kita kan sering ya konsekuensi. Nah, ternyata ini hanya jangka pendek. Perlu memonitoring berkelanjutan adanya stimulus dan respon.
Murid menghormati dan menghormati peraturan dari guru. Murid kehilangan waktu untuk berpikir tentang kesalahannya. Contohnya seperti ini. Jadi ini konsekuensi. Kita berbicara tentang konsekuensi. Ketika kita berada di dalam kelas, kita menemukan murid kita, misalnya menumpahkan air temannya. Terus kita hanya berikan konsekuensinya apa? Seperti itu. Jadi langsung mengelak dia. Bagus ya, sudah bagus dia mengelak apa. Tapi ternyata kita adalah mematahkan. Ya di sini kita mematahkan. Kita tidak memberi kesempatan. Kita tidak memberi kesempatan untuk anak itu menyadari untuk saya harusnya seperti apa. Mungkin anak seharusnya dia ingin minta maaf dulu, ya nggak? Mungkin anak saya mau minta maaf. Padahal saya tadi di dalam hatinya saya padahal tadi ingin minta maaf dulu sama Ibu Dewi karena saya sudah menukarkan airnya. Tapi kita selalu, ayo konsekuensinya apa nak? Ya Bu, saya lelah. Jadi kita ternyata sudah mematahkan apa yang ada di pikiran murid kita. Selanjutnya restitusi. Restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, mengendalikan diri sendiri. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dengan restitusi tadi, kita berikan kesempatan ke anak. Jadi mereka berpikir sejenak, apa yang harus saya lakukan? Oh ternyata tadi sebenarnya saya meminta maaf dulu. Mungkin ini akan menjadi kebiasaan jangka panjang. Fokus untuk pemecahan masalah yang jangka panjang dulu. Nah, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dengan dia meminta maaf, berarti dia sudah menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Ketimbang tadi langsung mengelak, belum tentu temannya tadi akan terima. Jadi mungkin apa sih kamu malah bisa menimbulkan masalah baru. Kalau sudah minta maaf, biasanya akan mencairkan suasana. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu pendekatan restitusi sebagai cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini adalah disiplin pada murid. Apa sih itu pengertian dari restitusi? Jadi pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah tadi kita jangan langsung mengejas anak. Jadi berikan dulu kesempatan untuk mereka apa yang harus dilakukan oleh mereka. Selanjutnya ciri-ciri dari restitusi. Nah ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan fokus pada solusi. Jadi kita memberikan kesempatan seluas-luasnya pada murid kita, pada peserta didik kita untuk bagaimana sih caranya, seperti yang dicontohkan tadi menumpahkan air. Jadi siapa tahu ternyata dia punya pemikiran tersendiri, ingin minta maaf. Tapi memang menurut Bapak Ibu lebih baik mana Bu? Pemikiran anak yang ingin minta maaf atau mereka hanya konsekuensinya untuk mengelak dulu? Iya, meminta maaf ya, karena jangka panjang ya Bapak Ibu kalau minta maaf ini pasti akan jangka panjangnya akan bagus. Kalau mengelak, ya nanti sudah dilap, pasti sampai depan berantem, kan? Jadi lebih bagus seperti ini. Selanjutnya perbedaan. Contoh kasus misalnya sering tidur di kelas. Kita sering melihat atau menemukan anak yang tidur di kelas. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya mau tanya dulu, kita ini cenderung biasanya seperti apa Bu? Kita ini selalu menghukum atau konsekuensi atau restitusi yang terjadi? Menghukum. Iya, mungkin saya juga seperti itu. Kemudian awalnya saya juga menjadi penghukum awalnya. Oke. Jadi di sini penghukum. Guru menghukum siswa, misal hormat selama 10 menit. Guru meminta siswa lari lapangan sebanyak 5 putaran. Nah itu dulu saya juga melakukan itu mungkin pernah. Jadi setelah itu ada konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi dengan cara
berbicara mengerjakan tugas saat jam istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Oke ya Bu ya, masih oke karena berkonsekuensi. Konsekuensinya karena kamu nggak mengerjakan PR, kamu jadi jam istirahat nanti kamu mengerjakan PR di jam istirahat. Ini konsekuensi. Oh tetapi ada restitusi. Apa itu restitusi? Guru menanyakan keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Jadi kita tidak langsung mengejas atau menghukum. Kita tidak langsung memberikan konsekuensi dengan nanti jam istirahat kamu mengerjakan tugasnya. Oh ternyata yang lebih baik adalah restitusi. Kita menanyakan keyakinan. Kenapa anak ini tidak mengerjakan tugas? Terus kira-kira keyakinan kelas atau keyakinan prinsip pribadi apa yang dilanggar? Selanjutnya, jadi itu akan menyelesaikan masalah. Guru lebih terbuka. Guru lebih terbuka dan menghormati orang lain. Bahasanya lebih enak ya Bu ya, ternyata kalau memakai restitusi, jadi kita tidak langsung mengejas anak itu salah. Jadi dia pun akan menghormati kita sebagai guru dan kita lebih sayang kepada murid kita. Karena ternyata kita ini guru itu tidak menuntut tapi menuntun. Selanjutnya kita berbicara tentang 5 posisi kontrol restitusi. Nah, yang pertama tadi penghukum, pembawa rasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer. Nah, di sini kita ini sebagai apa ya di sini? Apakah kita penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Selama ini apa yang sudah kita lakukan di sekolah ini? Jangan-jangan saya sebagai penghukum selama ini, atau mungkin saya sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kamu ini kalau kamu nggak kayak gini, ibu dimarahin sama Bu Sinta. Jadi anak nambah merasa bersalah. Waduh, berarti Bu Isdi gini karena saya, jadi anak merasa bersalah sekali. Atau teman, atau kita sebagai teman buat murid-murid kita, atau kita pemantau, atau kita manajer. Ya, kita akan pelajari seperti apa kita saat ini. Jadi contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, kalau penghukum dia akan berkata, patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan. Ini sudah pasti menghukum ya, kita akan menghukum. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Bertanya, berapa kali ibu harus memberikan ke kamu, bu guru kecewa sama kamu karena kamu nggak mau tertib. Ini anak akan merasa bersalah sekali. Selanjutnya teman. Nah kalau teman, ayolah yang tertib buat bu guru, bangga kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi kita tidak langsung marah. Jadi kita menjadi teman buat murid kita. Ya, jadi kita berbicaranya pun seperti teman. Pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, karena kita adalah pemantau. Selanjutnya adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, dari kelima ini kita cenderung kemana ya Bapak Ibu? Semuanya. Ya, ke semuanya. Tapi usahakan nanti kita harus bisa jadi manajer. Kita harus bisa jadi manajer ya Bapak Ibu. Jadi kita menyadarkan peserta didik kita untuk tahu bahwasanya apakah kamu tahu kesalahanmu. Jadi kita tidak boleh langsung. Jadi biar anak itu berpikir dulu, emang saya ini salah apa ya? Jadi dia akan menyadari kesalahannya. Ini kita sudah marah-marah padahal anak, emang saya salah apa sih? Tidak sadar dengan kesalahannya karena kita tidak memberi sedikit untuk mereka berpikir. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita berbicara tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ternyata mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm nih contohnya. Nih, saya beri contoh seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm?
pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kira-kira Bapak Ibu, pertanyaan yang pertama nih Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ini kenapa Bapak Ibu? Untuk menjaga keselamatan. Adakah yang lain? Berarti ini menghindari dari bahaya. Biar nggak disilang. jadi kalau kita tadi menarik kesimpulan untuk keselamatan, berarti kita adalah di sini adalah keyakinan. Kita punya keyakinan bahwasanya ketika saya memakai helm berarti saya untuk keamanan. Tetapi kalau hanya nanti takut ada polisi, takut ditilang, berarti ini adalah peraturan yang peraturan hanya menaati peraturan. Jadi kita harus yakin bahwasanya menggunakan helm itu adalah untuk keyakinan kesehatan kita dan keselamatan kita. Benar sekali ya Bapak Ibu. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah ini kenapa? Mengapa kita memiliki peraturan? Kita pakai masker, kita cuci tangan untuk kesehatan juga, karena kita yakin ya Ibu, yakin bahwasanya kalau kita pakai masker ini akan menjaga kesehatan. Apalagi kita bertemu dengan misalnya orang-orang yang memang tidak kita kenal ya, entah dia sedang sakit seperti itu. Jadi kita yakin aja bahwasanya kita pakai masker hanya memang untuk kita yakin kesehatan kita, dan mencuci tangan karena tangan kita ini belum tentu bersih setiap saat. Jadi ini adalah keyakinan. Nah, sedangkan kita di sini akan memberikan keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, di sini adalah profil pelajar Pancasila. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Ini adalah contoh yang sudah saya lakukan di kelas. Yang pertama, kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini yang kedua berdiskusi tentang peraturan. Yang ketiga merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi yang pertama kita harus berdiskusi, kita melibatkan siswa. Jadi kita membuat peraturan kelas itu tidak sendiri. Tidak saya Bapak Ibu wali kelas, saya mau buat peraturan di kelas saya seperti ini. Tidak seperti itu. Jadi yang pertama kita harus berdiskusi dengan kelas, dengan murid kita yang ada di kelas Bapak Ibu. Setelah diskusi, kita merumuskan peraturan menjadi keyakinan bagi siswa kita. Semisal di kelas kita, misalnya di kelas 10 MP, misalnya 10 MP membuat keyakinan kelas nanti, itu bersama dengan siswanya. Setelah itu merumuskan peraturan menjadi keyakinan yang memang sudah disepakati bersama-sama di kelas tersebut. Nah, selanjutnya menempel keyakinan kelas. Setelah dibuat, setelah kita berdiskusi dengan siswa kita merumuskan apa nih, kita tarik kesimpulan. Jadi kelas ini mau keyakinan kelasnya seperti apa. Nah, selanjutnya kita menempel itu untuk mereka tahu ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka tahu ini adalah konsekuensi yang memang kita buat bersama, seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak kalau kita membuat peraturan kelas seperti ini? Keyakinan kelas seperti ini. Iya Bapak Ibu, nanti kita akan membuat ya Bapak Ibu kebetulan wali kelas. Harapan kita bisa membuat peraturan kelas masing-masing. Karena kalau untuk peraturan sekolah itu sudah luas ya Bapak Ibu. Jadi kita buat dia di kelas terlebih dahulu untuk kelas kita masing-masing. Nah, selanjutnya di sini adalah keyakinan kelas. Misalnya adalah mandiri. Nah, mandiri. Kami meyakini pentingnya kemandirian diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi sifatnya adalah mandiri. Selanjutnya kreatif. Kami meyakini penting ditujukan dengan menghasilkan karya atau proyek. Yang ketiga bernalar kritis. Kami meyakini bahwa pentingnya bernalar kritis dalam mengambil sebuah keputusan. Berbineka global. Kami meyakini bahwa pentingnya berbineka global ditunjukkan dengan adanya saling menghargai. Selanjutnya bergotong royong. Kami meyakini bahwa pentingnya bergotong royong ditunjukkan dengan belajar kelompok dan misalnya ada Jumat bersih. Seperti itu contoh-contohnya. Nanti bisa kita ambil mau yang mana. Karena keyakinan kelas itu tidak perlu banyak. Yang penting anak memang sudah setuju dengan yang ada di kelas. Jadi ini hanya sedikit contoh. Mau ambil yang mana itu nanti terserah pada kelas masing-masing.
Yang pasti kita tetap kepada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini yang akan kita laksanakan nanti. Bagaimana sih cara pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama, lebih abstrak dari keyakinan. Jadi, berupa pertanyaan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak usah perlu banyak-banyak. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu harus semua hadir di dalam kelas. Ada wali kelas dan warga yang ada di kelas itu, murid-murid yang ada di kelas tersebut harus tahu. Jadi biar tahu imbasnya seperti apa. Jangan sampai ada yang tidak masuk terus dia masuk, apa bu? Saya kan nggak tahu, saya nggak buat ini, jadi saya nggak merasa membuat. Ini bukan keyakinan kelas saya, seperti itu. Jadi harapannya harus semua bergabung. Kita lanjut. Di sini ada segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Kita harus melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi segitiga restitusi ini adalah di mana ketika kita menyelesaikan sebuah permasalahan siswa kita gunakan ini. Yang pertama kita stabilkan identitas siswa kita. Selanjutnya kita baru validasi tindakan yang salah. Anak itu mengetahui kesalahannya. Selanjutnya menanyakan keyakinan apa yang harus dilakukan siswa tersebut. Ini adalah contoh penerapan kasus yang sudah saya laksanakan terhadap siswa. Kedengaran kok. Aurora. Itu udah
Baik Bapak Ibu, tadi adalah contoh yang sudah saya lakukan terhadap murid kita ketika anak didik kita melakukan kesalahan, kita tidak langsung untuk memarahi. Jadi kita tadi yang pertama kita stabilkan identitas kita bertanya dulu terhadap siswa. Selanjutnya kita adalah menyadarkan mereka untuk mengetahui kesalahannya. Selanjutnya tindakan apa sih yang harus mereka lakukan. Jadi semuanya itu kembali lagi ke siswa kita, dia mau apa ke depannya. Jadi bukan dari kita. Dengan seperti itu akan tumbuh dari dalam diri ya, dari motivasi dalam dirinya. Jadi tidak akan mereka mengulang lagi karena memang sudah muncul dari diri, bukan dari kitanya yang memaksa. Kalau sudah mempunyai keyakinan pasti kita akan melakukan terus kan, dia akan berulang untuk melakukan lagi. Jadi semoga kita bisa melakukan itu juga terhadap siswa kita yang lain. Nah selanjutnya dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar yang pasti ada kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya pada saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan, Ibu, Bapak? Ibu Rani, ya boleh Ibu Rani. Sebelum kita tutup kegiatan ini, ada pertanyaan dari Ibu Rani. Dari Ibu Rani, silakan. Saya mau menanyakan tentang disiplin positif. Ya. Hari itu kan siswa membutuhkan motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekspresif. Apa sih yang dimaksud dengan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik itu? Oke, baik. Jadi yang ditanyakan oleh Ibu Rani adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ya. Jadi motivasi ini adalah motivasi yang menjadi suatu fungsi sehingga dia merasa kalau yang dari dalam itu memang dari dalam dirinya, dia timbul atau muncul memang dari dirinya. Jadi siswa kita memang berpikir bahwa dia memiliki motivasi untuk memperbaiki diri itu bukan dari orang lain, bukan hanya ingin mendapatkan penghargaan, bukan hanya ingin mendapat pujian, tapi memang lahir dalam dirinya sendiri. Sedangkan yang dari luar, motivasi yang dari luar yang ekstrinsik, nah itu memang motivasi yang dari luar, hanya ingin dia mendapatkan penguatan dari luar. Misalnya setelah kamu melakukan ini nanti saya akan titik-titik seperti itu. Jadi akan memberikan hadiah misalnya, atau hanya motivasi itu timbul, saya mau ngelakuin hari ini, pokoknya saya nggak mau terlambat supaya saya nanti ketemu dengan Ibu Sinta di depan, saya akan dipuji, halo ganteng dan sebagainya seperti itu. Oh cantik, kamu nggak terlambat seperti itu. Jadi dia tidak hanya ingin mendapatkan pujian itu, tapi memang lahir di hati, memang saya pokoknya hari ini harus tidak terlambat, dan itu akan dilakukan terus menerus. Jadi seperti itu Ibu. Masih ada pertanyaan? Sepertinya sudah cukup ya Ibu waktu kita. Jadi semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila. Jadi kita pokoknya harus semangat karena kita adalah pendidik. Di sini kita bukan menuntut pada siswa, tapi kita bersama-sama menuntun siswa kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Jadi itu adalah harapan kita bersama. Semoga sekolah kita akan menjadi lebih baik dan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Eldasari, Kepala SMK YP Serdang Tanjung Bintang, Lampung Selatan, sekolah di mana tempat Ibu Supih Aristiqomah mengajar. Saya bangga sekali kepada Ibu Supih Aristiqomah yang sudah bisa masuk dalam tim CGP karena tidak semua guru bisa masuk dalam tim tersebut. Diseminasi dan pengimbasan dari Ibu Supih Aristiqomah mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi sekolah kami. Selain itu, semenjak mengikuti CGP, kinerja Ibu Supih Aristiqomah juga semakin membaik.
Keberpihakan kepada siswa juga semakin terlihat. Kami tunggu berbagi praktik baiknya bagi Ibu Supi Haristiqomah untuk sekolah kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Indah Sari. Saya teman sejawat Ibu Supi Haristiqomah, calon guru penggerak angkatan 11. Saya sangat terkesan dengan upaya Ibu Supi Haristiqomah SPD dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Berkat inisiatifnya, suasana kelas menjadi lebih kondusif dan menyenangkan. Siswa jadi lebih aktif dan semangat dalam belajar. Bu Supi Haristiqomah adalah sosok guru yang inspiratif. Program-program yang dijalankan berhasil menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Saya merasa sangat beruntung bisa belajar dari beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christian Pramusinta, rekan guru dari Ibu Supi Haristiqomah CGP Angkatan 11 dari SMK YP Serdang. Menurut saya, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Supi pada diseminasi mengenai budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di SMK YP Serdang, terutama dalam hal disiplin positif untuk siswa. Karena masih terdapat siswa yang disiplin hanya karena mentaati peraturan, bukan atas dasar kesadaran diri. Kemudian bagi kami, guru juga bagus karena kami sebagai guru bisa memposisikan diri apakah kita sebagai penghukum, pembuat kesalahan, teman, pemantau maupun manajer. Dijelaskan juga oleh Ibu Supi dalam diseminasi tersebut bagaimana langkah kita sebagai guru dalam menanamkan perilaku positif tentang disiplin itu kepada siswa. Semoga dengan diseminasi ini kita bisa saling mendukung untuk terwujudnya disiplin positif di sekolah kami tercinta. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.